Eternal Secret King, Chapter 241. Bab 241, mengambil kesalahan. Raungan itu tidak bertahan lama sebelum menghilang. Namun, tekanan yang lebih mengerikan menyelimuti sekeliling gunung yang saleh itu. Ledakan, terdengar suara memekakkan telinga, seolah-olah suatu bentuk kehidupan besar telah turun di puncak gunung, menyebabkannya bergetar dengan risiko runtuh kapan saja. Pikiran untuk melarikan diri sekarang hanya akan menjadi mimpi orang bodoh. Su Zimo memandangi kultivator berjubah abu-abu itu. Dia percaya bahwa meskipun yang terakhir adalah inti emas, dia tidak akan bisa melarikan diri. Tanpa tergesa-gesa, kultivator berjubah abu-abu mengeluarkan kain hitam dari tas penyimpanannya. Seluruh sosoknya berkedip saat dia berjalan ke sudut dan menutupi dirinya dengan kain. Tepat di depan mata Su Zimo, sosok pembudidaya berjubah abu-abu menghilang seluruhnya bersama auranya, seolah-olah dia menyatu dengan dinding, tidak ada jejak yang tersisa sama sekali. Jika dia tidak melihatnya secara pribadi, Su Zimo tidak akan mempercayainya. Seolah-olah pembudidaya berjubah abu-abu telah menghilang ke udara tipis. Namun, Su Zimo tahu bahwa pembudidaya berjubah abu-abu itu masih bersembunyi di sudut. Meskipun kain itu mungkin terlihat tidak mencolok, ia bisa menyembunyikan jejaknya dan bahkan menyembunyikan auranya sedemikian rupa sehingga tidak dapat ditemukan. Itulah yang diandalkan oleh pembudidaya berjubah abu-abu. Dalam sekejap mata, Su Zimo adalah satu-satunya yang tersisa di dalam gua. Dia sendirian dengan kulit telur yang dijilat bersih berserakan di lantai. Siapapun yang melihat ini akan langsung menebak kebenarannya. Su Zimo tidak punya banyak waktu untuk berpikir, bentuk kehidupan yang kuat di puncak gunung yang saleh bisa turun kapan saja. Dengan gerakan cepat, Su Zimo menuju ke sudut tempat persembunyian kultivator berjubah abu-abu dan berdiri di samping tanpa ekspresi. Kultivator berjubah abu-abu yang tersembunyi dengan baik pada awalnya menunggu untuk melihat Su Zimo membodohi dirinya sendiri, tetapi ketika dia melihat ini, dia terkejut. Meskipun harta karun yang dia miliki bisa menyembunyikan tubuhnya dan menyembunyikan auranya, itu tidak mampu menahan dampak serangan apapun. Jika bentuk kehidupan di luar melihat segala sesuatu di dalam gua, ia pasti akan kehilangan akal dan marah. Pada saat itu, jika bentuk kehidupan meluncurkan serangan apokaliptik ke arah Su Zimo, dia pasti akan terlibat juga. Seketika, kultivator berjubah abu-abu itu mengerti maksud Su Zimo. Fuk, sungguh perencana. Kultivator berjubah abu-abu mengutuk secara internal. Bahkan jika dia menyerang Su Zimo, itu sudah terlambat dan dia akan mengekspos dirinya sendiri. Kultivator berjubah abu-abu hanya ingin mengirim Su Zimo terbang dengan tendangan. Namun, dia tidak punya pilihan selain menyebarkan kain itu dan menarik Su Zimo ke bawahnya juga. Seketika, sosok dan aura kedua pria itu menghilang. Tepat setelah dia melakukan itu, gunung yang saleh itu bertemu dengan kekuatan luar biasa yang membuat puncak gunung terbang, memperlihatkan gua sepenuhnya. Ketika Tuan Istana Gagak Darah merasakan kedatangan aura yang menakutkan, dia menyadari bahwa sudah terlambat untuk pergi, melakukan itu hanya akan menyebabkan kesalahpahaman. Untungnya, dia tidak memasuki gua dan tidak akan menyinggung makhluk hidup di sini. Selanjutnya, menurut petunjuk kutukan darah, Su Zimo disembunyikan di dalam gua ini. Begitu bentuk kehidupan dari kehancuran purba ini tiba, anak laki-laki itu tidak akan punya tempat untuk lari dari gua dan pasti akan mati. Jika semuanya berjalan dengan baik, dia akan mengungkapkan identitasnya dan pihak lain seharusnya tidak mempersulitnya. Dia kemudian bisa meninggalkan tempat ini dengan aman meskipun perjalanannya berbahaya. Mengaum, mengaum, mengaum. Seperti yang diharapkan oleh Tuan Istana, serangkaian raungan yang kuat dapat terdengar tepat setelah kedatangan aura yang menakutkan. Lolongan memekakkan telinga melesat ke awan dan memecahkan semua bebatuan di sekitarnya. Beberapa detik kemudian, bentuk kehidupan purba turun ke gunung yang saleh. Meskipun dia siap secara mental, murid-murid penguasa istana mau tidak mau mengerut sementara jantungnya berdebar saat melihat bentuk kehidupan primordial dengan matanya sendiri. Bentuk kehidupan primordial belum mengungkapkan penampilan penuhnya. Namun, hanya setengah dari tubuhnya yang mengelilingi gunung yang saleh sudah lebih dari cukup untuk menyelimutinya hampir seluruhnya. Tubuh besar itu mengelilingi gunung yang saleh, panjangnya ratusan meter dan ditutupi sisik hijau yang bersinar dengan sinar dingin. Dentang, dentang, di bawah tubuh itu, sepasang cakar raksasa muncul. Sendi mereka menonjol dan mereka sangat tajam, hampir menembus seluruh gunung yang saleh ketika mereka menggalinya. Tanduk makhluk purba itu menjulang tinggi saat dia melihat ke bawah dengan mata yang memancarkan cahaya dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh. Ada janggut di dagu dari bentuk kehidupan purba. Ketika ia membuka mulutnya yang besar, gigi-gigi yang sangat tajam terlihat saat air liur yang kental menetes dari sisi mulut wajah ganas itu. Naga. Ini adalah naga sejati. Penguasa istana telah membaca tentang bentuk naga dalam catatan kuno klan. Tapi sekarang dia melihatnya di kehidupan nyata, dia masih sangat terkejut. Deskripsi dalam catatan kuno kurang dari 1% dari yang sebenarnya. Paling-paling, catatan kuno hanya bisa menggambarkan penampilan. Namun, aura unik dan dominasi naga adalah sesuatu yang tidak bisa dituliskan. Jika Su Zimo bisa melihat naga dewa ini sekarang, dia pasti akan mengingat sesuatu. Sebelum memasuki kehancuran purba, kultivator berjubah abu-abu pernah berkata, saya pernah melihat naga sejati sebelumnya. Meskipun itu hanya sisik dan setengah cakar, itu cukup mengejutkan. Sisik tunggal itu lebih besar dari seluruh tubuh kami dan cakar itu lebih panjang dan lebih tajam dari pedang terbang kami. Tidak ada yang menganggap kata-kata itu nyata. Namun, melihatnya sekarang, penampilan naga ilahi bahkan lebih unggul dari apa yang dijelaskan oleh pembudidaya berjubah abu-abu. Tanpa menggunakan banyak kekuatan, naga dewa itu menerbangkan setengah dari gunung yang saleh, memperlihatkan semua yang ada di dalam gua secara instan. Penguasa istana memandang sekali dan darah segera terkuras dari wajahnya. Bukan siapa-siapa, kedalaman gua berantakan dengan telur naga raksasa yang hancur berkeping-keping. Cairan di dalamnya menghilang dan bahkan kulit telurnya dijilat bersih. Tapi, tidak ada orang sama sekali. Tepatnya, hanya ada satu orang, dia. Telur naga dimakan oleh seseorang. Selain naga dewa yang baru saja tiba, satu-satunya orang yang tersisa di TKP adalah dia. Tidak ada cara untuk menjelaskan dirinya sendiri. Penguasa istana sedikit terkejut, ini benar-benar berbeda dari yang dia bayangkan. Ketika naga ilahi melihat kulit telur di lantai, amarah dan amarah yang tak berujung melonjak di matanya, hampir memuntahkan api. Seketika, penguasa istana merasakan niat membunuh yang mengerikan mengalir ke arahnya. Tidak, ini bukan aku. Penguasa istana benar-benar bingung. Sebagai seseorang di ranah Void Reversion dengan gelar Dao Bing, hampir tidak ada seorang pun di dinasti Zhou Agung yang bisa menjadi tandingannya. Meski begitu, melawan naga dewasa, peluangnya benar-benar bertumpuk melawannya. Kultivator berjubah abu-abu yang tersembunyi di sudut juga sedikit terpana.
Bagaimana ada orang lain juga? Orang itu cukup terampil. Dia harus profesional dalam mengambil kesalahan. Tidak kusangka dia akan bergegas pada saat seperti ini dengan waktu yang begitu akurat. Kultivator berjubah abu-abu meratap secara internal. Keduanya bersembunyi di sudut tanpa bergerak, bahkan tidak berani mengangkat kain untuk memeriksa situasi di luar. Namun, saat mendengar keributan di luar, Susimo bisa menebak secara kasar apa yang sedang terjadi. Orang yang berbicara sebelumnya mungkin adalah pengejar yang memburunya. Susimo benar-benar ingin mengangkat kain itu dan memeriksa penampilan orang itu, dia juga ingin tahu tentang bentuk kehidupan purba yang muncul. Tapi, dia tetap rasional dan menahannya. Pada saat seperti itu, gerakan sekecil apapun dapat mengekspos mereka berdua. Eternal Secret King, Chapter 242. Bab 242, Perlombaan Naga. Swoosh. Naga ilahi menghela nafas ke arah penguasa istana gagak darah dan kabut hijau samar keluar dari mulutnya. Udara di sekitarnya langsung terbakar. Saat kabut hijau menembus kehampaan, ruang di sekitarnya menjadi kacau sementara cahaya terdistorsi. Api naga. Ekspresi Palace Lord berubah drastis saat dia berseru. Dragon Flame adalah kemampuan bawaan yang unik untuk ras naga. Setelah setiap naga lahir, mereka secara alami dapat menguasai kemampuan ini setelah tumbuh ke kondisi tertentu. Selain itu, semakin tua mereka tumbuh, semakin dalam kultivasi mereka. Pada gilirannya, kekuatan api naga akan tumbuh juga, bahkan sampai mampu membakar langit dan lautan. Itu adalah kekuatan ilahi dari legenda. Sementara api naga di depannya jauh dari tingkat kekuatan ilahi, itu jauh melampaui apa yang bisa ditahan oleh Tuan Istana. Menamparkan tas penyimpanannya, penguasa istana mengeluarkan jimat dan menghancurkannya di tempat. Tepat setelah itu, dia mengeluarkan tongkat tulang berwarna darah. Di bagian paling atas, ada tengkorak yang memancarkan aura menakutkan yang tertanam di atasnya. Kutukan pola darah. Penguasa istana melambaikan tongkat tulangnya dan dua berkas cahaya berdarah keluar dari rongga tengkorak. Seolah hidup, tengkorak itu tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan seberkas cahaya hijau. Darah dan lampu hijau menyatu bersama untuk membentuk setetes darah. Seketika, darah meledak dan membentuk serangkaian riak di udara yang terbang menuju api naga. Puff, puff, puff. Dua kekuatan yang sama sekali berbeda bentrok, bertabrakan, terkorosi, dan bertarung di udara, mengeluarkan serangkaian suara saat tiga lampu berwarna berbeda memuntahkan ke segala arah dengan cara yang sangat menyilaukan. Sementara Susimo dan pembudidaya berjubah abu-abu yang bersembunyi di sudut tidak dapat melihat apa yang sedang terjadi, mereka dapat merasakan fluktuasi energi yang mengerikan itu. Belum lagi Susimo, bahkan kultivator berjubah Golden Core akan kehilangan nyawanya di tempat jika dia dikejutkan oleh umpan balik dari pertarungan antara dua makhluk kuat itu. Baik Susimo dan pembudidaya berjubah abu-abu tampak mengerikan saat mereka menahan napas, tidak berani mengeluarkan suara. Kekuatan api naga jelas lebih unggul dari kutukan pola darah. Kedua energi terkunci dalam kebuntuan sesaat sebelum api naga membakar rangkaian pola darah menjadi garing dan turun ke hadapan penguasa istana. Setelah menghancurkan jimat perlindungan sebelumnya, penguasa istana dikelilingi oleh penghalang pertahanan. Retakan, retakan, retakan. Ini adalah jimat perlindungan paling canggih di antara jimat kelas 5. Namun, itu masih tidak mampu menahan korosi api naga karena retakan muncul tak lama kemudian, itu akan menyebar kapan saja. Secara alami, kekuatan naga api juga berkurang setelah dipangkas oleh pertahanan kutukan pola darah dan jimat tingkat 5. Menghilang, penguasa istana melambaikan tongkat tulangnya yang berwarna darah sekali lagi, matanya berkedip hijau samar saat dia berteriak. Bang! Akhirnya, api naga menghilang ke udara setelah 3 serangan berturut-turut dari penguasa istana. Pada saat ini, naga suci itu bergoyang di udara dengan tubuh besarnya yang benar-benar mengembang dan terekspos di depan penguasa istana, memancarkan aura yang bisa membuat orang gemetar. Munculnya naga ilahi menyebabkan cuaca berubah. Dengan melawan, Tuan Istana membuat naga ilahi semakin marah. Rekan Taois dari ras naga, kami berdua dari 9 ras. Saya menerobos masuk ke tanah harta karun ini secara tidak sengaja, tolong tunjukkan belas kasihan, pemimpin istana segera berteriak dengan wajah pucat. Di sudut, Susimo terkejut saat mendengarnya. Perlombaan naga. Mungkinkah bentuk kehidupan purba di luar sebenarnya berasal dari ras naga? Apakah naga benar-benar ada di dunia ini? Pada saat itu, sebuah dorongan muncul di hati Susimo, dia ingin merobek kain itu untuk melihat penampilan salah satu ras naga. Namun, Susimo masih menahannya. Saat dia belajar di kota Pingyang, dia sudah mendengar banyak legenda tentang naga. Samar-samar dan tanpa dasar, legenda-legenda itu hanyalah cerita rakyat yang tersebar di alam fana. Susimo tidak pernah menganggapnya serius sebelumnya. Nyatanya, sebelum dia bertemu dengan Perfected Being Changlang, dia tidak percaya bahwa yang abadi juga ada. Kemudian, Susimo melangkah ke jalur kultivasi dan bergabung dengan Ethereal Peak. Di Ethereal Peak, Susimo membaca beberapa buku kuno. Tak satu pun dari mereka memiliki catatan tentang naga. Kalaupun ada, mereka sangat pendek dan tidak jelas. Dengan membaca banyak buku kuno, seseorang dapat mengumpulkan beberapa informasi terbatas. Naga adalah eksistensi yang menakutkan di era purba. Mereka bukan bagian dari ras iblis dan merupakan ras unik mereka sendiri, yang dikenal sebagai ras naga. Legenda mengatakan bahwa ras naga sangat kuat dan mereka sangat mulia di era purba, memerintah hingga zaman kuno. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ras naga menghilang dari pasir waktu dan punah, berubah menjadi legenda belaka. Susimo merasa ragu terhadap catatan-catatan itu. Dari sudut pandangnya, karena ras naga memiliki sejarah yang begitu agung, pasti akan ada beberapa jejak yang tertinggal di daratan Tianhuang. Sebelum ini, Susimo belum pernah melihat apapun sebelumnya. Seketika, gambaran kerangka besar yang hampir menembus seluruh lautan tulang muncul di benak Susimo. Mungkinkah itu, mayat naga? Memikirkan kemungkinan itu membuat Susimo terkejut. Sambil mengerutkan kening, dia mengingat apa yang dikatakan sebelumnya dan sebuah pikiran melintas di benaknya, 9 ras. Apa itu? Di ujung lain, kilatan berkedip melalui mata kultivator berjubah abu-abu sesaat setelah mendengar itu. Dia seseorang dari 9 ras. Kutukan pola darah, mungkinkah? Mata kultivator berjubah abu-abu itu berkilat saat dia menebak identitas penguasa istana. Jadi bagaimana jika kamu adalah seseorang dari 9 ras? Terlepas dari fakta bahwa garis keturunanmu tidak murni menjadikanmu anak haram, bahkan jika kamu berdarah murni, datang ke sini untuk memakan keturunan ras naga hanya meminta untuk mati. Di dalam kehampaan, suara yang dalam dan kuat menggelegar. Setiap kata yang keluar seperti guntur yang mengguncang pikiran seseorang. Swoosh. Naga ilahi mengayunkan ekornya. Dipenuhi dengan sisik hijau, ekor naga yang tebal seperti cambuk ilahi menghantam tuan istana dengan kekuatan penghancur.
Ekspresi Palace Lord berubah drastis saat dia berseru. Bahkan sebelum ekor naga itu tiba, aura kematian yang menyesatkan sudah mendekat. Penguasa istana menggigit lidahnya dengan lembut dan memuntahkan setetes esensi darah. Setelah memuntahkan esensi darah, Tuan Istana tampaknya telah melemah secara besar-besaran saat matanya redup dengan putus asa. Dengan mengorbankan darah esensi itu, dia harus membutuhkan lebih dari 10 tahun penyembuhan untuk pulih bahkan jika dia bisa selamat dari ekor naga itu. Pergi. Penguasa istana melantunkan rantai mantra yang tidak jelas dan melambaikan tongkat tulangnya yang berwarna darah, mengarahkannya ke depan. Cahaya darah berubah menjadi kerangka raksasa yang menggerogoti ekor naga. Pada saat yang sama, penguasa istana mengeluarkan segenggam jimat dari tas penyimpanannya dan menghancurkan semuanya. Matanya mengungkapkan ekspresi sedih. Dia telah mengumpulkan jimat itu selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak menyangka bahwa semua jimat itu akan habis dalam putaran yang satu ini. Dia sangat dirugikan atas pertempuran ini. Dia awalnya mengejar penggarap pendirian Yayasan Belaka yang pasti akan dibunuh. Tetapi untuk beberapa alasan, dialah yang ditempatkan pada posisi pasif untuk seluruh situasi, seolah-olah seseorang sedang menuntunnya. Setelah serangkaian siksaan, dia tiba di tempat ini karena suatu kecelakaan aneh dan disalahkan karena menjadi sasaran naga dewa tanpa melihat siapapun sama sekali. Eternal Secret King, Chapter 243. Bab 243, Jimat Pemindahan Kecil. Bang, ekor naga bertabrakan keras dengan kepala kerangka dan mengeluarkan suara yang menghancurkan bumi di udara. Hampir seketika, tengkorak itu dihancurkan menjadi kekuatan dan tersebar di sekitarnya. Swoosh, momentum ekor naga tidak berhenti dan mencambuk tubuh tuan istana gagak darah dengan kejam. Bang, 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 bahkan jimat bertumpuk tidak mampu menahan keganasan ekor naga dewa. Glabella penguasa istana menyala saat kesadaran roh tirani melonjak, melawannya dengan sekuat tenaga. Bang, seperti layang-layang yang patah, penguasa istana dikirim terbang dari setengah gunung dan mendarat dengan keras di tanah, menciptakan awan debu yang sangat besar. Dia batuk seteguk darah saat warna terkuras dari wajahnya. Matanya redup karena tulangnya patah semua, bahkan organ tubuhnya hancur. Jika bukan karena upaya terakhirnya untuk melawan, ekor itu akan mencambuknya menjadi kabut darah. Perbedaannya terlalu besar. Mereka berada di level yang sangat berbeda. Ini benar-benar, bukan aku. Aku baru saja tiba dan bahkan belum masuk. Menahan rasa sakit yang luar biasa, tuan istana tersentak dengan suara gemetar. Siapa lagi kalau bukan kamu? Naga ilahi melayang di udara dan menatap tuan istana saat menanyainya dengan keras. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang membekukan. Penguasa istana menarik napas dalam-dalam dan berkata, rekan Dawis dari ras naga, tolong dengarkan aku. Alasan mengapa saya datang ke sini adalah karena saya mencoba membunuh seseorang. Keturunanmu pasti sudah dimakan oleh orang itu. Dia adalah pembunuh yang sebenarnya. Aku yakin dia masih ada di sekitar sini. Dia pasti menggunakan semacam trik untuk menyembunyikan dirinya dan pasti tidak pergi jauh. Mendengar itu, Su Zimo dan kultivator berjubah abu-abu yang bersembunyi di sudut merasa hati mereka tercekat. Mereka sangat ketakutan bahkan tidak berani menarik napas dalam-dalam. Kultivator berjubah abu-abu meratap secara internal. Meskipun benar bahwa kainnya memiliki kemampuan untuk menipu penglihatan seseorang, itu juga berdasarkan keadaan. Apakah telur naga itu dicuri atau dimakan, naga suci pasti akan sangat terpengaruh oleh pukulan itu. Dalam keadaan bermasalah itu, ia akan menjadi gila dan kehilangan akal sehatnya, bergegas keluar untuk segera memburu si pembunuh. Dengan kain untuk menyembunyikan tubuh mereka dan menyembunyikan aura mereka, akan mudah untuk melarikan diri pada saat itu. Selain itu, naga suci tidak akan mengira bahwa alih-alih langsung pergi, mereka akan bersembunyi di dalam gua. Itu adalah titik buta psikologis. Namun, kultivator berjubah abu-abu tidak menyangka bahwa penguasa istana ini akan muncul entah dari mana dalam kekacauan. Memburu Su Zimo ke tempat ini, dia menyimpulkan bahwa Su Zimo ada di dalam gua dengan bimbingan kekuatan kutukan darah. Itulah alasan mengapa tuan istana mengatakan apa yang dia katakan. Jika naga itu berbalik dan mencari di dalam gua, kain kultivator berjubah abu-abu itu berubah menjadi ornamen lengkap. Kain itu bisa menyembunyikan mereka dari deteksi Golden Cores atau bahkan Nascent Souls dengan sangat mudah. Namun, itu adalah mimpi bodoh untuk berpikir bahwa itu bisa menyembunyikan mereka dari deteksi naga dewasa. Tepat setelah tuan istana mengatakan itu, keheningan turun di luar. Suasana menjadi sangat aneh. Dunia sepertinya telah berhenti. Ekspresi tekad melintas di mata kultivator berjubah abu-abu saat dia meraih tas penyimpanannya sambil menyimpan kain itu pada saat yang bersamaan. Pada saat ini, jika mereka terus bersembunyi, itu hanya akan menipu diri mereka sendiri. Sebuah jimat muncul di telapak tangan kultivator berjubah abu-abu. Jimat pemindahan kecil. Ini adalah jenis jimat di zaman kuno yang telah hilang seiring berjalannya waktu. Bahkan di zaman kuno, jimat pemindahan kecil terkenal dan sangat langka. Menghancurkan jimat pemindahan kecil dapat membawa seseorang menjauh dari lokasi mereka saat ini secara instan, memindahkan mereka ribuan kilometer jauhnya. Meskipun titik akhirnya tidak pasti, kemampuan seperti itu sudah cukup untuk menggerakkan setiap kultivator. Lagi pula, itu berarti bahwa setiap pembudidaya yang memiliki jimat pemindahan kecil dapat langsung melarikan diri dari bahaya dan memastikan bahwa mereka tidak akan mati. Nilai jimat pemindahan kecil terbukti dengan sendirinya. Menggunakan satu berarti ada satu yang kurang tersedia. Di dunia kultivasi saat ini, jimat pemindahan kecil adalah sesuatu yang dianggap tak ternilai harganya. Tidak ada jumlah batu roh yang bisa dibeli. Agar adil, pembudidaya berjubah abu-abu tidak berharap untuk menggunakan jimat pemindahan kecil dalam rencana awalnya. Namun, mengingat keadaan yang mendesak, dia akan mati jika dia tidak menggunakannya. Saat pembudidaya berjubah abu-abu menarik kain itu, dua pria muncul, berdiri di sudut terdalam gua. Penguasa istana mengedipkan mata hijaunya, ini adalah pertama kalinya dia melihat Su Zimo. Adapun Su Zimo, ini juga pertama kalinya dia melihat pengejarnya. Meski hanya sesaat, keduanya langsung saling mengingat. Saat berikutnya, Su Zimo melihat bentuk kehidupan purba berputar di langit. Set, jantungnya berdetak kencang saat pupil matanya langsung menyempit, terengah-engah menghirup udara dingin. Itu terlalu mengejutkan. Jika dia tidak melihatnya sendiri, Su Zimo tidak akan dapat membayangkan bahwa suatu bentuk kehidupan dapat tumbuh sedemikian rupa sambil memancarkan kehadiran yang begitu menakutkan dan menakutkan. Di depan bentuk kehidupan purba ini, Su Zimo benar-benar merasakan perasaan tidak penting dan dorongan untuk bersujud dalam pemujaan. Seolah-olah pihak lain itu sangat mulia dan tertinggi. Pikiran itu mengalir ke dalam benaknya, seolah-olah tertanam dalam di dasar garis keturunannya. Su Zimo mengerutkan kening. Perasaan ini membuatnya merasa sangat jijik.
Kecuali dia mau, Susimo tidak akan sujud atau berlutut kepada siapapun. Dia menyipitkan matanya dengan tatapan terbakar. Melawan kekuatan naga ilahi, dia malah membusungkan dadanya sementara jejak niat membunuh yang tajam terungkap di matanya. Saat perasaan rendah hati itu muncul, Susimo menghancurkannya menjadi kehampaan. Sementara perubahan yang terjadi pada Susimo sangat singkat, hampir seketika, kultivator berjubah abu-abu merasakannya. Dia menatap Susimo dalam-dalam. Ini adalah pertama kalinya dia merasa bahwa pembudidaya berjubah hijau ini tidak sederhana. Dia adalah satu-satunya yang tahu dengan jelas betapa sulitnya melepaskan diri dari kekuatan dan aura otoritatif seseorang dari ras naga. Tidak hanya membutuhkan kemauan yang tidak bisa dihancurkan, itu juga membutuhkan kepercayaan diri yang berbatasan dengan kesombongan dan jenis dominasi yang akan membuat seseorang memandang rendah seluruh dunia dan tidak takut pada apapun. Mungkin ada pembudidaya di luar sana yang dapat memenuhi beberapa persyaratan tersebut. Namun, hanya sedikit yang bisa memenuhi ketiganya. Suzimo di depannya adalah salah satunya. Jika Suzimo telah memberikan penghormatan baru kepada kultivator berjubah abu-abu, anjing kecil hitam dan sederhana dalam jubah Suzimo bahkan lebih luar biasa. Bagaimana mungkin, mata kultivator berjubah abu-abu itu dipenuhi rasa tidak percaya. Terhadap naga ilahi yang berputar di langit dengan cahaya suci berkilauan di sekitarnya dan tanduk mengancam di kepalanya, tidak ada jejak ketakutan yang ditemukan di mata Night Spirit. Sebagian besar tubuhnya tersembunyi di pelukan Suzimo, hanya memperlihatkan sepasang mata hitam pekat. Dengan ekspresi tenang, ia memelototi naga suci di langit dengan dingin. Tatapan Night Spirit sedikit aneh sehingga pembudidaya berjubah abu-abu tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Namun, dia akan selalu mengingat tatapan itu. Bertahun-tahun kemudian, ketika kultivator berjubah abu-abu akhirnya mengetahui tentang asal-usul Night Spirit, dia akan tercerahkan saat mengingat tatapan ini. Eternal Secret King, Chapter 244. Bab 244, melarikan diri. Menuju Suzimo, kultivator berjubah abu-abu menanggung kebencian yang ekstrim sepanjang waktu. Jika bukan karena orang ini, dia sudah lama lolos tanpa cedera setelah mencuri telur naga. Di masa depan, dia akan mengasuh naga ilahi, betapa mulianya itu. Tapi sekarang, tidak hanya telur naga yang hilang, bahkan harta paling berharga dan paling langka yang dimilikinya, jimat pemindahan kecil, diambil. Ini adalah kerugian besar. Kultivator berjubah abu-abu mengutuk secara internal. Setelah menghancurkan jimat pemindahan kecil, insting pertamanya adalah mengiring Suzimo terbang dengan tendangan. Dia pendendam. Kenapa lagi dia akan mendarat dalam keadaan yang menyedihkan jika bukan karena pembudidaya berjubah hijau itu? Namun, ketika dia merasakan perubahan pada Suzimo di samping tatapan Night Spirit, kultivator berjubah abu-abu itu berubah pikiran pada menit terakhir. Dia memutuskan untuk membawa pembudidaya berjubah hijau dan anjing hitam itu bersamanya. Itu, jimat pemindahan kecil. Tatapan Lord Blood Propellus menyempit saat dia langsung mengenali jimat itu. Jimat pemindahan kecil dihancurkan. Fluktuasi energi yang sangat aneh meledak dari telapak tangan kultivator berjubah abu-abu. Getaran hebat yang tiba-tiba pecah di angkasa. Tepat setelah itu, pusaran raksasa muncul di belakang kultivator berjubah abu-abu, intinya gelap dan tak berdasar seperti lubang hitam. Kekuatan hisap yang sangat kuat bekerja dengan sendirinya pada pembudidaya berjubah abu-abu. Sebelum dia diseret ke dalam lubang hitam, pembudidaya berjubah abu-abu itu mengulurkan tangan dan meraih lengan Suzimo, menariknya. Seluruh proses tampak sangat lambat pada narasi tetapi pada kenyataannya, itu terjadi dalam sekejap. Swoosh. Kedua sosok itu ditelan seluruhnya oleh lubang hitam dan menghilang. Hampir seketika, naga dewa yang masih berada di langit berubah menjadi seberkas besar cahaya hijau dan turun ke tengah gunung, menyebabkan gunung yang saleh itu retak dan runtuh di tempat. Meskipun kecepatan naga suci itu cukup cepat, itu masih selangkah lebih lambat. Mengaum, marah, itu membuka mulut merah darahnya dan air liurnya menetes, melolong dengan raungan naga yang menghancurkan bumi yang bergema di seluruh dunia. Di sekitar kepala naga ilahi, suara itu tampak seperti jasmani dan membentuk riak yang menyebar ke segala arah, menyapu seluruh reruntuhan purba sedemikian rupa sehingga mayat yang tak terhitung jumlahnya di lautan tulang dikirim melompat. Binatang bertulang putih yang tak terhitung jumlahnya terbangun, tampaknya dipanggil. Bahkan kerangka naga yang menembus seluruh lautan tulang bergetar seolah ingin melayang ke langit. Saat raungan naga berakhir, raungan naga yang samar terdengar dari lembah yang terdiri dari pegunungan di belakang gunung yang saleh. Raungan naga dari lembah tidak keras dan tidak jelas, tetapi membawa bobot waktu itu bermartabat dan agung. Penguasa istana mendengus kesakitan, tampak lebih mengerikan. Raungan naga dari lembah tampak tidak signifikan, tetapi hampir menghancurkan roh esensinya. Binatang bertulang putih yang terbentuk di lautan tulang runtuh menjadi banyak tulang dan jatuh ke tanah sekali lagi. Berpotongan di udara, kedua raungan naga itu sepertinya sedang mengkomunikasikan sesuatu. Naga ilahi di udara di atas sangat marah, melolong dengan cara yang hiruk-pikuk. Namun, raungan naga dari lembah sepertinya berusaha menghentikannya. Argumen antara kedua belah pihak semakin intens dan tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Akhirnya, naga dewa mengeluarkan raungan terakhir dan berubah menjadi seberkas cahaya hijau, menghilang dari langit di atas gunung yang saleh saat melaju ke arah luar lautan tulang. Ada banyak pembudidaya yang masih mondar-mandir di sekeliling hutan purba. Ini adalah pembudidaya yang sangat berhati-hati yang tidak berani menginjakkan kaki ke hutan purba dengan santai. Namun, mereka juga marah karena pergi begitu saja. Tidak lama kemudian, raungan nyaring terdengar dari arah reruntuhan purba. Beberapa pembudidaya mengerutkan kening, samar-samar merasakan ada sesuatu yang salah, rasa takut berkedip di mata mereka saat mereka berbalik dan pergi. Tetapi bagi sebagian besar pembudidaya, mereka bersemangat saat berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Terbang ke langit, mereka terus melihat ke arah reruntuhan. Suara itu sangat aneh, aku ingin tahu binatang macam apa itu. Dari suaranya, binatang itu tidak lemah. Itu mungkin binatang buas dari zaman purba yang sudah punah di daratan Tianhuang. Jika binatang itu berani menunjukkan dirinya, aku pasti akan menjatuhkannya secara pribadi dan memaksanya bersumpah darah denganku. Tak lama kemudian, naga dewa yang menjulang tinggi dengan kepala tanduk melintasi lautan tulang, hutan purba, dan tiba di udara dengan aura yang mengesankan. Menatap tanah yang luas, itu memancarkan tekanan yang menakutkan dengan tatapan membunuh di matanya. Semua orang terkejut. Para pembudidaya yang berada di udara merasakan anggota tubuh mereka menjadi dingin dan lemas saat jatuh ke tanah satu demi satu. Gedebuk, gedebuk. Para pembudidaya yang berdiri semuanya berlutut. Di bawah kekuatan naga yang tak terbatas, ribuan pembudidaya gemetar dengan wajah pucat dalam diam. Kultivator yang mengatakan bahwa dia akan mengalahkan binatang itu sudah ketakutan, kencing dan buang air besar di tempat. Berlutut di tanah, dia bersujud sedalam-dalamnya.
Mengaum, naga ilahi meraung ke langit. Puff, puff, puff. Di luar hutan purba, ribuan pembudidaya meledak, berubah menjadi kabut daging dan lumpur berdarah saat mereka mati di tempat. Para pembudidaya yang pergi lebih awal terkejut saat melihat pemandangan dari jauh. Itu terlalu tragis. Beberapa ribu pembudidaya, termasuk inti emas, bahkan tidak dapat menahan lolongan naga dewa. Dalam sekejap mata, area di luar hutan purba berubah menjadi neraka asura dengan mayat berserakan dan sungai darah. Naga ilahi membenci para pembudidaya itu sampai ke intinya. Baginya, orang-orang itu tidak berbeda dengan dua orang yang melarikan diri. Setelah melihat lebih dekat, naga suci itu membubung ke langit dan terbang di atas 9 langit dengan niat membunuh yang mematikan. Melaju ke kejauhan, tak lama kemudian menghilang ke langit di atas reruntuhan purba. Hanya sampai saat itulah penguasa istana mengeluarkan banyak kelegaan. Dia selamat, berbaring di tanah, semuanya terasa tidak nyata dan penguasa istana memiliki ekspresi bingung. Untungnya, naga suci itu memilih untuk pergi pada akhirnya. Kalau tidak, dia pasti sudah mati. Berdiri dengan susah payah, penguasa istana mencengkeram tongkat tulangnya yang berwarna darah dan menjaring tubuhnya yang sangat terluka untuk menyeberangi lautan tulang, tiba di depan hutan purba sekali lagi. Menguasai, Raja Gagak Darah telah menunggu lama sekali. Ketika dia melihat keadaan mengerikan yang dialami tuan istana, ekspresinya berubah saat dia buru-buru bergegas untuk mendukung yang terakhir. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Raja Gagak Darah sedikit tersesat. Sambil menggertakkan giginya, penguasa istana mengatupkan giginya, mengungkapkan kebencian yang tak ada habisnya di matanya saat dia gemetar karena marah. Pada saat ini, dia akhirnya sadar kembali. Sejak awal, pengejaran ini sudah menjadi bagian dari jebakan Suzimo. Tidak hanya dia gagal membunuh pemuda itu secara pribadi, dia hampir mati, itu benar-benar gagal. Cedera di tubuhnya sangat besar dan dia membutuhkan beberapa dekade pemulihan untuk pulih. Suzimo, Fufufu, kamu harus hidup dengan baik. Jangan biarkan apapun terjadi pada Anda. Saat aku muncul kembali, itulah saatnya bagimu untuk mati. Ekspresi Peles Lord muram saat dia mengeluarkan serangkaian tawa dengan tatapan ganas. Raja Gagak Darah berdiri di samping, tidak berani mengatakan apapun. Beberapa saat kemudian, penguasa istana menghirup udara dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, ayo pergi. Kembali ke Gunung Gagak Hitam. Tuan, akan sulit bagi kami untuk menyeberangi hutan purba ini karena luka serius Anda. Panggil semua anggota klanmu ke sini. Bahkan jika Gagak Darah itu harus mati di sini, mereka harus membuat jalan bagiku untuk keluar. Setelah hening sejenak, Raja Gagak Darah mengangguk. Dipahami. Eternal Secret King, Chapter 245. Bab 245, menargetkan roh malam. Dalam kehampaan ribuan kilometer jauhnya dari kehancuran purba, lubang hitam raksasa muncul dan dua sosok jatuh darinya, mendarat dengan keras ke tanah dengan awan debu besar. Tubuh Suzimo kuat dan dia tidak merasakan apa-apa. Aduh, di sisi lain, kultivator berjubah abu-abu menangis kesakitan. Meskipun dia adalah Golden Core, fisiknya tidak sekuat Suzimo. Kejatuhan itu membuatnya memamerkan giginya dan mendesis kesakitan. Melihat sekeliling, Suzimo menyadari bahwa mereka telah meninggalkan reruntuhan purba dan tiba di tempat yang benar-benar asing. Jimat pemindahan kecil, matanya berbinar saat dia bergumam. Dia tidak tahu apa-apa tentang jimat dan itu adalah pertama kalinya dia mendengar tentang jimat itu juga. Namun, kemampuan jimat pemindahan kecil membuka mata Suzimo. Teleportasi luar angkasa. Di daratan Tianhuang, sebagian besar pembudidaya yang ingin berteleportasi harus menyiapkan formasi teleportasi terlebih dahulu. Semakin tinggi level formasi teleportasi, semakin jauh mereka bisa diteleportasi. Suzimo tidak pernah menyangka bahwa jimat yang tampaknya sederhana dapat benar-benar mengaktifkan efek teleportasi luar angkasa. Agar adil, mengingat keadaan itu, mustahil baginya dan pembudidaya berjubah abu-abu untuk melarikan diri jika bukan karena jimat pemindahan kecil. Pikirannya melintas ketika dia mengingat pandangan terakhir yang mengejutkan yang dia miliki sebelum meninggalkan reruntuhan purba. Tubuh yang sangat ramping yang diselimuti sisik seolah-olah mengalir dengan air baja. Kepalanya mengerikan dan memiliki cakar yang tajam, mengeluarkan kekuatan ledakan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Raungan nyaring dan jernih yang bisa menembus emas dan memecahkan bebatuan hanya bisa digambarkan dengan sempurna sebagai auman naga. Apakah itu benar-benar seekor naga? Melihat kultivator berjubah abu-abu, Suzimo mau tidak mau bertanya. Banyak hal yang dialami Suzimo hari ini benar-benar melampaui pemahamannya tentang dunia kultivasi, dan daratan Tianhuang. Sampai saat ini, Suzimo tidak percaya bahwa naga yang benar-benar hidup dan bernafas telah muncul di hadapannya. Terlebih lagi, dia hampir dibunuh oleh naga itu. Ketika dia mendengar pertanyaan Suzimo, pembudidaya berjubah abu-abu itu memutar matanya dan mendengus dingin, apalagi yang kamu pikirkan. Itu benar-benar seekor naga. Di era purba yang jauh, ada ras yang sangat kuat yang dikenal sebagai ras naga. Tepat setelah itu, Suzimo memikirkan sesuatu. Karena makhluk hijau itu adalah seekor naga, itu berarti telur raksasa di dalam gua adalah telur naga. Aku benar-benar memakan naga. Suzimo terkejut. Atau lebih tepatnya, itu adalah setengah naga. Night Spirit memakan separuh lainnya. Kultivator berjubah abu-abu yang masih duduk di tanah semakin frustrasi saat dia memikirkannya. Ketika dia mendengar Suzimo bergumam pada dirinya sendiri di samping, dia semakin marah dan mau tidak mau berdiri. Maju ke depan, dia memelototi Suzimo dan menggertakkan giginya. Kamu juga tahu bahwa kamu memakan naga. Dari semua hal, kenapa kamu harus makan telur naga? Jika kamu tidak memakan telur itu pasti akan melahirkan naga suci di masa depan setelah aku mencurinya. Dan sekarang, saya tidak mendapatkan apa-apa. Sebelum Suzimo bisa bereaksi, Night Spirit, yang bersembunyi di jubahnya, tiba-tiba menjulurkan cakarnya yang tajam dengan tatapan dingin. Seolah-olah itu akan menyerang tanpa ragu jika pembudidaya berjubah abu-abu itu memiliki gerakan aneh. Saat Night Spirit menjulurkan cakarnya, kultivator berjubah abu-abu merasakan hembusan udara dingin melewati punggungnya. Merasakan sesuatu, dia menundukkan kepalanya dan memelototi Night Spirit, berteriak, kenapa? Anda ingin menggigit saya, anjing hitam. Anda sedikit sombong, Melihat cakar Night Spirit, kultivator berjubah abu-abu menyipitkan pandangannya dan berkata dengan lembut. Ketebalan cakar Night Spirit hampir sama dengan lubang di telur naga. Oh, kesadaran muncul pada pembudidaya berjubah abu-abu ketika dia berkata, kekacauan itu, anjing hitam ini sebenarnya yang memulainya. Melihat sikap gila dari kultivator berjubah abu-abu, Night Spirit tidak merasakan permusuhan apapun darinya dan tidak lagi merasa terganggu. Itu setengah menutup matanya dan berbaring di dada Suzimo lagi.
kultivator berjubah abu-abu menaksir Night Spirit dan merenung dalam-dalam. Awalnya, dia mengira bahwa Night Spirit hanyalah seekor anjing belaka. Dia bahkan mengejek Suzimo karena membesarkan seekor anjing sebagai makhluk roh. Namun, dari kelihatannya, Night Spirit tidak sesederhana itu. Selain seekor anjing, bahkan sisa-sisa binatang purba atau binatang buas berdarah murni mungkin ragu untuk makan jika telur naga diletakkan di depan mereka. Namun, tidak peduli bagaimana kultivator berjubah abu-abu memikirkannya, dia tidak dapat menemukan binatang iblis yang cocok dengan Night Spirit. Menggosok dagunya, kultivator berjubah abu-abu itu memutar matanya saat sebuah pikiran perlahan muncul di benaknya. Saat itu, Suzimo bertanya di samping, "Saya Suzimo dari Puncak Ethereal. Rekan Taois, bolehkah saya tahu nama Anda?" Lin Xuanji. Perhatian kultivator berjubah abu-abu sebagian besar tertuju pada Night Spirit saat dia menjawab tanpa banyak berpikir. Mengangguk, Suzimo menangkupkan tinjunya dengan sungguh-sungguh. "Terima kasih telah menyelamatkanku kali ini. Jika saya memiliki kesempatan, saya pasti akan membalas Anda di masa depan." "Tidak perlu untuk masa depan. Kamu bisa melakukannya sekarang." Lin Xuanji tersenyum dan menunjuk ke Night Spirit di pelukan Suzimo. "Daois, kami akan menganggap hutangmu lunas jika kamu memberiku anjing itu. Bagaimana?" Meskipun Lin Xuanji tidak dapat mengetahui latar belakang Night Spirit, dia dapat mengatakan bahwa itu memiliki potensi yang besar. Bahkan jika itu benar-benar seekor anjing, itu pasti bisa berubah menjadi makhluk roh yang ganas dan menakutkan setelah memakan setengah telur naga. Lin Xuanji samar-samar bisa merasakan bahwa jika dia bisa mengambil Night Spirit pergi, itu pasti akan menebus kehilangannya kali ini. Roh malam. Suzimo membeku sesaat. Dia tidak menyangka Lin Xuanji akan menargetkan Night Spirit. Sambil terkekeh, Suzimo menjawab, "Tidak masalah bagiku untuk setuju. Namun, Night Spirit pasti tidak akan pergi bersamamu." "Hehe." Lin Xuanji mengeluarkan tawa aneh dan bertanya, "Jadi, kamu setuju dengan itu? Jika ya, maka kita genap dan tidak ada yang berutang apapun kepada siapapun. Bagaimana tentang itu?" "Tentu." Suzimo mengangguk, tersenyum dalam hati. Dia paling tahu temperamen Night Spirit, pembudidaya berjubah abu-abu pasti akan bingung karena ingin menargetkan Night Spirit. "Besar." Lin Xuanji menepuk bahu Suzimo. "Selama kamu setuju, serahkan sisanya padaku. Aku akan menunjukkan kemampuanku juga." Suzimo tersenyum tanpa menjawab. Datang sebelum Night Spirit, Lin Xuanji bertanya sambil tersenyum, "Anjing hitam kecil, ikut aku." Night Spirit mengabaikannya dan menutup matanya, sepertinya tertidur. Lin Xuanji mengangkat kipas lipat di tangannya dan menepuk kepala Night Spirit, mencaci dengan lembut, "Anak kecil ini cukup pandai berpura-pura." Saat kipas lipat hendak mendarat di kepala Night Spirit, tiba-tiba ia terbangun. Itu mengangkat kepalanya dan menggigit kipas lipat Lin Xuanji, mengeluarkan geraman yang mengancam dari tenggorokannya. "Hai!" Lin Xuanji panik dan menarik kipas lipatnya dengan tergesa-gesa. Namun, Night Spirit menggigit dengan kuat dan menolak untuk mengalah. "Jangan!" Lin Xuanji mengayunkan kipas lipat di tangannya dengan panik hingga lengannya hampir terkilir. Baru saat itulah dia berhasil membuang Night Spirit. Suzimo mengalihkan pandangannya ke kipas lipat Lin Xuanji dengan ekspresi tenang. Kipas lipat itu adalah harta karun. Gigitan Night Spirit cukup kuat untuk mematahkan bahkan Demon Suppressing Rope. Namun, kipas lipatnya bahkan tidak tergores sama sekali.